Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita, kesempatan dan juga kesehatan kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan untuk saling bermuajahah di acara Mentari Kolbu PJM Kecamatan mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah, dikisahkan ada seorang lelaki tua dengan pakaian yang lusuh menampakkan jelas akan kefakirannya. Dia pergi ke sebuah pasar, kemudian hanya bermodalkan uang 100.000 untuk mencari selimut bagi 5 orang anggota keluarganya. Setelah mengelilingi pasar ke toko-toko yang ia datangi, ternyata tidak ada harga selimut dengan yang ia punya uang. Akhirnya di penghujung pasar itu ada sebuah toko di mana dia masuk ke dalamnya, kemudian menyampaikan apa yang menjadi maksud dan niatannya. Hanya dengan uang 100.000 dia membutuhkan 4 buah selimut. Dengan keputusasaan dia menyampaikan hal tersebut kepada si pemilik toko. Tanpa diduga, ternyata si pemilik toko tadi menyampaikan, "Silahkan Bapak, silahkan masuk, kami mempunyai selimut Turki yang bagus dengan harga 25.000. Ketika nanti Bapak beli 4 buah selimut, nanti insya Allah akan mendapatkan 1 buah selimut sebagai bonusnya." Selanjutnya, Bapak itu langsung dengan hati bergembira, dia memberikan uang yang dia miliki, selanjutnya dia berlalu pergi. Nah, anak pemilik toko tadi yang sedari tadi mengamati kegiatan tersebut, dia menyampaikan kepada si bapaknya, "Wahai Bapak, bukankah selimut tadi harganya 250.000? Tapi kenapa Bapak menyampaikannya 25.000? Kemudian si bapak berkata, "Duhai anakku, kemarin-kemarin kita berdagang dengan manusia, tapi hari ini kita berdagang kepada Allah. Saya ingin Bapak tadi di musim dingin ini bisa melindungi keluarganya. Dan saya juga ingin keluarga kita bisa terlindungi dari panasnya api neraka. Jika tidak karena menghargai Bapak tadi, mungkin selimut tadi sudah langsung aku berikan kepadanya." Demikianlah jawaban si pemilik toko. Sementara itu, si bapak tadi yang sudah sampai di rumahnya kemudian menyampaikan hal tersebut. Dan istrinya berkata, "Ini telah terjadi kekeliruan Bapak. Selimut ini harganya seharusnya 250.000. Dan akhirnya putri dari lelaki tua tadi berinisiatif untuk pergi ke toko tersebut dengan membawa 5 buah selimut yang dibawa oleh ayahnya tadi. Nah, sesampainya di toko dia sampaikan maksud dan kedatangannya, bahwa telah terjadi kesalahan. Di toko ini harga selimutnya harusnya 250.000, tapi ada kesalahan 25.000. Nah, lantas apa yang terjadi? Pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit potongan kejadian tadi, mungkin itu hanya bagian potongan-potongan kecil dari kisah-kisah yang ada, yang sudah kita pernah mendengarkan kebaikan-kebaikan ada di sekitar kita. Orang berbuat baik terhadap dirinya sendiri maupun berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya itu adalah sudah merupakan sebuah tuntunan yang telah Allah sampaikan di dalam kitab sucinya, yakni yang tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan
wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kamu, alal birri, dalam kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong, alal ismi wal udwan, dalam hal perbuatan dosa maupun permusuhan. Nah, demikian juga Allah telah sampaikan di dalam Quran surat Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Demikianlah Allah menuntunkan kepada kita semuanya lewat dua firman Allah ini. Tentu saja ayat ini sebenarnya sudah dapat kita pahami bahwa berbuat baik terhadap diri kita maupun berbuat baik terhadap orang lain ini sebenarnya adalah sebuah tuntunan yang telah Allah wajibkan kepada kita semuanya. Selanjutnya perlu dimengerti bahwa perbuatan-perbuatan baik kita ini adalah sudah sesuai dengan petunjuk dari Allah dan wajib untuk kita ikuti, wajib untuk kita laksanakan. Dan tentu saja ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka selanjutnya kita hendaknya senantiasa mensyukurinya. Sebagaimana Allah juga katakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 43 yang biasanya kita menyimaknya dalam sebuah pembukaan, entah itu khutbah iftitah ataupun acara-acara kultum keagamaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah menunjukkan jalan lurus ini kepada kita. Wa ma kunna linahtadi, dan seandainya kita tidak mendapatkan petunjuk jalan lurus ini, laula an hadanallah, apalagi tanpa petunjuk dari Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kebenaran dan kebajikan yang sudah kita lakukan ini adalah murni petunjuk dari Allah dan hidayah untuk kita semuanya. Sehingga dari firman Allah ini kita benar-benar tahu bahwa ini benar-benar petunjuk dari Allah, bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena keluarga kita, bukan juga karena siapa-siapa, tapi murni karena petunjuk dari Allah saja. Sehingga kita tahu dan kita mau dengan dorongan iman yang ada dalam hati kita mau untuk melaksanakan petunjuk Allah itu, yaitu melaksanakan kebajikan-kebajikan yang ada. Oleh sebab demikian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa berjasa. Kita merasa berjasa dan ingin dikenang atas semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Kebaikan yang sudah kita lakukan, sekali lagi, kita tidak perlu untuk minta dikenang ataupun kita merasa kita sudah berjasa atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Oleh sebab demikian, Allah katakan alhamdulillah, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim ketika dia sudah mampu untuk melaksanakan sebuah kebaikan, sebuah kebenaran dengan cara beribadah kepada Allah, maka hendaknya ia berucap alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena tanpa petunjuk dari Allah, maka kita tidak akan mungkin mampu, tidak mungkin tahu dan mampu untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Pemirsa rahimakumullah, inilah tantangan bagi kita untuk kembali menilik ke dalam hati kita. Apakah apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan selama ini, apakah kita masih merasa bahwa itu murni datangnya dari kita, ataukah murni datangnya dari Allah? Maka dengan petunjuk Allah tadi, sebenarnya kita harus yakin betul bahwa Allah yang memberikan petunjuk kepada kita dan hidayah kepada kita, sehingga kita ringan untuk melakukan ajaran-ajaran Allah yang sudah dituntunkan, baik itu sifatnya ibadah yang bersifat khusus kepada Allah,
Misalkan kedisiplinan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ataupun juga komitmen kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah murni petunjuk dari Allah semata. Dan hendaknya petunjuk Allah ini senantiasa untuk kita syukuri. Tidak sembarangan orang yang mendapatkan petunjuk dan mau untuk melaksanakan petunjuk ini, tapi karena petunjuk dari Allah, dan sehingga hati kita yang mendapatkan petunjuk tadi terdorong untuk berbuat kebaikan-kebaikan, baik itu muamalah khusus maupun amalan yang bersifat umum, seperti sifatnya kemanusiaan ataupun peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, pemirsa rahimakumullah, dengan selalu ingat dan mensyukuri terhadap nikmat dan hidayah dari Allah ini, yaitu pemberian dari Allah untuk berbuat sebuah kebajikan, dan murni ini adalah petunjuk dari Allah, maka insya Allah tidak akan terlintas di benak kita, di hati kita, bahwa kita itu sudah berbuat jasa kepada orang lain. Dan untuk menjaga kemurnian ibadah ini, Allah pun katakan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka aku perintahkan, illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, dengan ikhlas. Nah, dengan firman Allah ini kembali kita menilik ke dalam hati kita menilik ke dalam diri kita, apakah perbuatan kebaikan-kebaikan kita itu sudah benar-benar kita ikhlas hanya mengharap ridho Allah semata, ataukah masih ada sedikit di hati kita untuk mengharap pujian dari orang lain, untuk mengharap sanjungan dari orang lain, untuk mengharap bahwa kita ingin dikenang oleh orang lain. Tentu ini menjadikan introspeksi besar bagi kita, sehingga kita yakini betul bahwa apa yang menjadi ibadah yang dituntunkan oleh Allah hendaknya kita laksanakan dengan hati yang tulus ikhlas, hanya mengharap ridho Allah semata. Nah, di antara tanda bahwa segala amal ibadah kita, baik yang khusus maupun yang umum, telah dikerjakan adalah tidak merasa pernah berjasa, pernah berbuat jasa, dan bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang sudah Dia berikan, yang sudah Beliau berikan, yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, jangan kita merasa berjasa dan meminta dikenang atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Namun sekali lagi, apabila ada orang lain berbuat baik kepada kita, nah sudah sepantasnya dan sudah semestinya atas kebaikan dari orang lain itu kita mengenang jasa kebaikan orang lain dan berupaya membalas kebaikan-kebaikan orang lain yang sudah diberikan kepada kita. Nah, demikianlah Allah menuntunkan kepada kita, bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara salah satu kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia kasih sayang terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Demikian Allah dan Rasulnya sudah menentunkan dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang indah, bahwa saling kasih sayang di antara kita, di antara saudara kita sesama muslim, itu akan menunjukkan bahwa bukti kecintaan kita kepada Allah akan semakin bersemi dan semakin indah persaudaraan kita. Demikian pemirsa rahimakumullah. Selanjutnya melanjutkan kisah yang ada di awal tadi, ketika seorang anak laki-laki yang miskin tadi kemudian mengembalikan selimut yang ada, bahwa telah terjadi kekeliruan, harusnya dengan harga 250.000, tapi ini keliru mas,
berbicara kepada anak pemilik toko tadi. Kemudian si anak pemilik toko tadi, dia berkata, Nona, Anda telah menyelamatkan dagangan saya. Coba Anda bayangkan, ketika saya menjualnya dengan harga 25.000, maka saya tentu saja sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk itu, karena ayah Nona sudah berbuat baik kepada kami, menyampaikan bahwa aslinya harganya sekian, mengingatkan kepada kami, maka selimut itu kami hadiahkan untuk ayah Nona. Pemirsa rahimakumullah, sungguh dibutuhkan seni dan akhlak yang sangat tinggi bagaimana cara kita untuk beribadah, bermuamalah kepada sesama kita. Nah, semoga di bulan Ramadan ini semakin kita lihai dalam mensikapi, dalam berakhlak, maupun juga dalam bermuamalah. Kita memiliki akhlak dan seni yang tinggi sehingga keimanan, derajat ketakwaan akan kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami haturkan. Albirru manitaqo, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.